Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, kita masuk ke pembahasan lanjutan mengkaji kitab Lubul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang wafat tahun 926 Hijriah rahimahullahu taala. Dan terakhir kita sudah membahas tentang annal amrun nafsiyya bi syai'in mu'ayyanin laysa nahyan an dhiddihi wa la yastalzimuhu wa anna nahya kal amr sampai sini. Betul begitu ya? Dan kita masuk ke pembahasan terakhir di tentang ringkas di bab-bab amr yaitu tentang al-amroni illam yata'aqaba au ta'aqaba bi ghairi mutamatsilaini wa ghairan. Kata Syekhul Islam, al-amroni dua perintah. Dua apa? Dua perintah. Illam yata'aqaba kalau dia apa? Tidak saling berturut-turut. Ada perintah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian cuma 5 ayat ya. Turun lagi apa? Setelah itu apa? Setelah Al-Alaq ayat satu Mudatsir. sampai 5. Surat apa yang turun? Nah, yang pertama turun pertama awal Al-Alaq. Yang kedua Al-Mudatsir. enggak lebih tepatnya yaitu salah satu pendapat tapi lebih tepatnya awal surat Al-Qalam. Nanti bisa dikaji di buku-buku ulumul Quran ya, dan buku-buku tafsir. Nomor 3 baru apa? Awal Al-Muzammil. Mudatsir. Muzammil dulu. Ingat, surat Lurus. 73 dulu. Nah, nggak masalah. Karena itu salah satu pendapat memang. Yang mengatakan Mudasir nomor 2. Nomor 4, barulah surat awal apa? Al-Mudasir. Kemudian nomor 5, surat apa lengkap nih? Surat apa? Lengkap sekarang. Nggak awal doang. Semuanya. Surat apa? Surat apa yang pertama kali turun utuh? Sesurat. Nggak dicicil. Al-Fatihah. Al-Fatihah Betul bukan Ustaz? sekali. Al-Fatihah betul sekali. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah lengkap turun utuh. Ini 5 ini kalau bisa diingat terus. Al-Alaq, Al-Qalam, Muzammil, dan itu ada tadaburnya sendiri. Cuma kita sekarang sedang kelas usul fikih ya, bukan kelas tadabur. Tapi ini dalam sekali ya, mentadaburi 5 ini ya, dalam sekali. Dalam. Oke, tapi saya mau bilang bahwasanya dari semua ini yang perintah apa aja yang amr? Coba beri saya contoh. Iqra di Al-Alaq. Ada berapa kali Iqra-nya? Dua. 2 kali ya. Oke, sip. Terus Al-Qalam ada perintah nggak awal Al-Qalam? Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka lajrun ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun. Nah, udah nggak ada lamar kita bisa bilang nah, gitu, di awal-awal. Iya. Al-Muzammil ada amarnya? Ada Ustaz. Ada. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus min qawla aw zid. Zid perintah lagi. Alaihi wa rattil perintah lagi. Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Inna nasyiatal laili asyaddu wata'afu muqim. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Fadhkur isma rabbika. Wadhkur ya. Tabattal. Ilaihi tabtila. Oke, anggaplah segitu. Al-Mudathir ada perintah Al-Mudathir. Ada Apa amarnya? Ya ayyuhal mudathir. Qum kum anzir. fa'anzir.
wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka atau Fatahhir. warujza Fahjur. fahjur. Ada nahi wala tamnun Takthir. wali rabbika fasbir. Oke, ada tasbih. perintah. Al-Fatihah ada perintah Al-Fatihah. Amr ke Nabi ya. Jangan yang bentuknya fil amr tapi sebenarnya doa. Apa ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada nggak? Ih, Kalau ihdi itu bukan amr tapi doa ya. Karena diucapkan oleh hamba kepada Allah. Jadi disebutnya sebagai doa. doa. Ya. Al-amroni dua perintah. Ilam yata'aqaba kalau tidak datang berturut-turut. Lam yata'aqaba berarti kata Syekhul Islam sendiri bainahuma bi'an yatarakha wurudu ahadihimal akhar. Yaitu ada jarak waktu antara turunnya yang perintah pertama dengan turunnya perintah kedua. Contohnya Iqra yang pertama di sini di Al-Alaq dengan eh, Kum di Al-Muzammil. Berjarak nggak? Berjarak nggak? Berjarak waktu nggak? Berjarak. Secara turun ya, secara turun. Kita nggak bahas firman Allah itu saja dalam hal ini Asariyah dan Ahlu Sunnah wal Jamaah lainnya sepakat bahwasanya Al-Quran Qadim. Ya, Syekhul Islam pun termasuk dari kalangan Asariyah yang mengatakan itu. Quran Qadim. Imam Safar ini wa kullu Qur'anin Qadimun fabahathu. Qadim. Jadi dan Qadim ya begitulah Qadim ya Qadim ya. Kita nggak jadi nggak bahas soal Quran Allah berfirman tapi turunnya, inzalnya atau tanzilnya. Hal itu jelas ada fase jarak waktu ya, ada tarohin bainahuma. Nah, di sini masuk contoh kita di sini ikro, di sini kum. Kata Syekhul Islam al amroni dua amr ilam yata'aqaba kalau tidak saling berturut-turut. Maka faghairon khobarnya. Maka dia dianggap dua perintah berbeda. Jadi ikro dan kum dianggap dua perintah berbeda. Artinya Allah merintahkan berapa perintah? Berapa perintah? Dua. Dua perintah. Pertama perintah membaca. Dua, yang kedua perintah qiyamul lail. Jelas ya? Oke. Au jelas gak nih? Al amroni ilam yatakoba kita skip ini. Fagoiron. Dua perintah kalau seandainya turunnya tidak satu waktu sekaligus ya, turunnya berjarak waktu, lam yata'akoba tidak saling berjejer gitu ya. Turun waktu turunnya, maka fagoiron dianggap dua perintah berbeda. Ikro perintah baca dan kum perintah qiyamul dua perintah berbeda. Kita maka melaksanakannya dua-duanya kita laksanakan, kita wajib melaksanakan atau kita diperintahkan lah agar sederhana diperintahkan kita untuk membaca dan diperintahkan kita untuk qiyamul lail. Oke. Atau au ta'aqaba bi ghairi mutamatsilain. Atau berturut turunnya sekaligus satu waktu ya, satu rangkaian ayat turunnya tapi bi ghairi mutamatsilain tidak dengan dua perintah yang sama. Contohnya apa? Apa dari yang barusan kita bahas yang turunnya barengan, dua perintah turun barengan ya, satu waktu turunnya begitu. Satu rangkaian ayat, tapi dua perintah yang berbeda. Apa contohnya? Udah ada tadi. Apa contohnya? Qumil laila dan Kumil auzida. dan zid misalnya. Atau kum dan rotil lah gampangnya gitu ya. Ya nggak? Kum dan apa? Dan rotil. Qad- Jadi Allah, jadi khobarnya au ta'aqaba bi ghairi mutamatsilin fa ghairan. Maka itu kesimpulannya dianggap dua perintah berbeda. Artinya Allah merintahkan berapa hal di sini? Dua hal. Yang pertama perintah qiyamul lail dan yang kedua perintah ter, Baca mentartilkan Al-Quran. Quran atau membaca Quran dengan tajwid lah gampangnya gitu ya. Gitu. Jadi kita melaksanakan perintah apa aja? Perintah qiyamul lail, kita diperintah qiyamul lail dan kita diperintah juga untuk mentajwidkan bacaan Al-Quran. Jelas ya? Kalimat ini jelas? Jelas, Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Nah, jadi harapan saya kalau nggak ngerti nggak apa-apa nanya aja. Nah, itu dan ini ngomong-ngomong di apa namanya? eh di buku-buku sulfik biasa nggak disebutin contohnya. Mungkin karena terlalu gampang. Ya, maka mudah-mudahan contoh yang Al-Fakir berikan benar ya. Insya Allah benar ya. Gitu. Jadi ini dua al-amroni. Ilam yata'aqoba au ta'aqoba bi ghairi mutamatsilin fa ghairan. Itu ada dua kasus itu ada dua. Kita bisa pecah jadi dua kalimat dan memang itu matan-matan bagus kalau kita pecah jadi dua kalimat. Minhaj itu sering kayak gitu.
jika begini atau begini atau begini khobar ya. Baru. Sebenarnya itu bisa dipecah jadi berapa kasus, jadi berapa masalah. Sama lubul-usul gitu juga. Al amroni ilam yata'aqoba au ta'aqoba bi ghairi mutamatsilin fa ghairan. Bisa dipecah jadi dua kalimat. Kalimat pertama apa? Al amroni ilam yata'aqoba fa ghairan. Kalimat kedua apa? Al amroni in apa? Inta aqaba. In ta'aqoba bi ghairi mutamatsilin fa ghairan. Apa contoh kalimat pertama? Contohnya apa? Al amroni ilam yata'aqoba fa ghairan. Apa contohnya? Perintah Iqra dan perintah Kum. Qumil. Apa contohnya al amroni in ta'aqaba bi ghairi mutamatsilain fa ghairan. Apa contohnya? Kum dan retil. Kum dan rotir. Jelas, jelas ya? Oke. Ya. Dan Syekhul Islam bilang ta'aqobnya itu bisa ada pembatas, ada apa? Penyambung seperti huruf ataf, bisa juga enggak. Bisa juga enggak. Ya. Bisa bi'atfin au bidunihi. Jadi sebenarnya rotil itu kan ada pakai waw. Qumilai ya kalau ini soal kalau auzida ali hotel kro. Auzida ali warat ada atafnya. Walaupun mungkin kepisah agak berjarak tapi setidaknya dia disambung dengan ataf. Sama-sama maktuf. Rotil maktuf ke betul nggak? Rotil maktuf ke maktuf ala apa rotil? Rotil maktuf ala kum kan? Ya nggak? Gimana nih? Nah, Ustaz. Ya gitu. Jadi masuk contohnya Syekhul Islam. Karena kata beliau ta'akoba di sini in ta'akoba itu bisa bi'atfin bisa juga bi'au bidunihi. Au bidunihi. Beliau beri contoh kalau dari Syekhul Islam contohnya aqimus sholata wa atuz zakat. Satu rangkaian kan? Taqoba. Bi ghairi mutamatsilain dengan dua perintah yang berbeda. Ya, tidak sama perintahnya. Turun barengan tuh ayat wa aqimus sholata wa atuz zakat. Maka fa ghairan dia dianggap dua perintah berbeda. Gitu. Kemudian beliau beri contoh kalau nggak pakai huruf ataf. Contohnya, tapi bukan dari hadis atau dari kata bukan dari ayat, bukan dari hadis. Contohnya kata beliau, idrib zaidan a'tihi dirhama. Apa contohnya? Idrib zaidan a'tihi dirhama. Itu dianggap berapa perintah? Idrib zaidan a'tihi dirhama. Berapa perintah nih? Dua. Dua juga. Faghairon. Jadi kan nggak harus huruf ataf. Saya coba cari ya. Dan saya dapat faedah dari penelitian yang dilakukan oleh Ustadz Tony Francisca ya dari Stai Sunan Pandanaran Jogja. Saya udah pernah ke tempat itu di Jogja. Di artikel jurnalnya beliau bahas tentang at-takror fi al-haditsin nabawi. Uslubut takror fil ahaditsin nabawiyah di Rosa Tahliliyah Dalaliyah. Ini artikel jurnal beliau. Saya dapat faedah dan nggak apa-apa for information agar teman-teman tahu juga. Saya biasanya mengambil manfaat dari artikel-artikel jurnal tentang usul fik banyak ya. Itu seandainya kita rajin nyari artikel jurnal itu membantu kita melengkapi kitab-kitab kuning tentang usul fiqh ini. Kitab-kitab kuning luar biasa dahsyat tapi kadang-kadang karena kasusnya dianggap sederhana kita dianggap udah ngerti contoh-contohnya. Padahal kan nggak begitu juga. Maka saya sering ya dari dulu ya saya berusaha kalau ini apa contoh lainnya, apa contoh lainnya. Nah, itu kadang dapat sendiri seperti tadi yang barusan Iqra Kumrotil itu alhamdulillah dapat sendiri taufik dari Allah tapi sering juga apa itu cari artikel jurnal mau ditulis siapapun ya di Indonesia kah di Afrika kah di Timur Tengah ya negara-negara Arab secara umum bahkan kadang-kadang artikel-artikel bahasa Inggris atau bahasa Jerman gitu ada yang membantu juga buat kayak gini atau kita bisa ambil faedah karena itu penelitian serius ya apalagi biasanya penelitian ini satu judul ya misalnya apa al-amru al-warid ba'da an-nahi itu kan judul tuh. Nah, itu bisa jadi artikel atau bahkan karya-karya ilmiah kampus semisal skripsi bisa membantu tesis disertasi itu bisa bisa kaya kita ya kalau seandainya rajin seperti itu. Oke, jadi saya coba
cari dari penelitian beliau, memang nggak eksplisit banget, tapi saya pikir itu bisa masuk, mudah-mudahan masuknya, yaitu sabda Nabi SAW, Allah Ya, Allah fi ashabi. Hamzah ya. Apa sabda Nabi SAW judul teksnya? Allah Allah fi ashabi. Mana? Amarnya mana? Allah Allah fi ashabi. Mana amar yang diulang? Mana ini sabda Nabi nih? Qala Rasul, kata beliau, qala Rasul SAW. Saya beliau enggak mengazu ya, mungkin karena dianggap kita udah ngerti riwayat siapa. Tapi saya mau pernah dengar hadis ini, bentar saya cek. Mana amarnya nih? Allah Allah fi ashabi. Tirmidzi ya. Mahzu Mana bukan, Ustaz. amarnya? Hah? Bukan aja nih, mana Mahzu ya? Allah Allah fi ashabi. Takdirnya apa? ittaqullah. Ittaqullaha fi ashabi. Berarti amar kan? Berturut-turut tanpa ataf kan? Ya Nah, enggak? Ustaz. Nah, Nah, gitu ya. Gitu. Cuma ini masalahnya dia masuk ke contoh yang berikutnya nanti kasus. Tapi saya mau beri contoh, ada juga kok mirip amr berderet tanpa huruf ataf itu di hadis ya. Yang walaupun di sini sama. Oke. Atau yang sifatnya eh, doa. Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Jadi bisa Allahumma, manggilkan ya Allah. Panggilan tuh nida ya, semakna lah dengan. Cuma lagi-lagi dia sama, dua-duanya sama takror. Nanti bisa juga jadi dicari coba yang kira-kira beda apa di hadis. Teman-teman ada yang nemu gitu ya dari kitab lain, dapat mungkin bisa bantu. Tapi intinya yang penting kita sudah dapat contoh yang bi'atfin, yaitu apa tadi, kum dan rotil, aqimus shalah wa atu zakat, dan banyak lah ayat perintah yang berderet-deret itu di Al-Quran juga banyak. Maka itu dianggap goiran, dua perintah. Wa kadza bimutamathilain, begitu juga kalau apa, dengan dua hal yang sama. Maksudnya gimana dengan dua hal yang sama? Ya tadi Allah Allah fi ashabi. Ittaqullah. Berarti dianggap sebagai dua perintah. Gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kalian sama menang. Iqra wa rabbukal akram. Ada huruf atafnya enggak? enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Ya. Ya. Nah, dianggap dua perintah. Bisa difahami nih? Bisa difahami enggak? Nah, tapi itu dengan keterangan walamani aminat takro, dengan syarat tidak ada halangan untuk mengulang. Perintah membaca tuh ada nggak halangan untuk mengulang, baca lagi, ada nggak? Baca nggak? Ada nggak? Bisa nggak kita habis baca terus baca lagi? Bisa nggak? Gitu maksud saya. Bisa nggak? Bisa, Ustaz. Bisa ya? Bisa. Habis bertakwa lagi bisa nggak? Harus. Ya habis bertakwa nih, bertakwa lagi ini, bertakwa lagi terus. Anggaplah bertakwa nyambung ya tanpa jeda. Bisa nggak? Mengulang-ulang Bisa. takwa. Bisa ya? Oke, berarti masuk kategori ini. Awalamani aminat takror. Emang ada yang nggak bisa takror? Ada, misalnya uktul Zaidan. Bisa nggak takror? Jadi sebutin Syekhul Islam. Enggak, bukan Syekhul Islam, yang nyebutin. Belum sebutin nggak ya? Saya bacanya di ini, Tasniful Masami. Uktul Zaidan. Bisa nggak diulang? Jadi takror nggak? Enggak bisa. Enggak Kenapa bisa, nggak bisa? Ustaz. Kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Soalnya matinya sekali doang. Ya gitu ya. Bunuh sekali. Yang kedua udah mati, nggak bisa, bukan bunuh namanya. Gitu ya. Nah, itu jadi maksudnya wakadza bimutamatsilain, begitu juga halnya. Dianggap ghairon, dianggap dua perintah berbeda kalau dia sama tapi tidak ada halangan untuk takror, untuk pengulangan. Enggak ada. Bisa dilakukan berkali-kali. Jadi kalau Allah bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kalau kan saya bilang Iqra wa rabbukal akram. Bisa nggak kita pahami dari situ Allah memerintahkan membaca berulang-ulang? Bisa nggak? Bisa Bisa. nggak? Bisa. Dan itu salah satu hikmah kenapa diulang. Makanya para ulama kan sering memotivasi supaya kalau baca kitab, jangankan kitab yang banyak ya, baca satu buku habis, baca lagi buku kedua, jangankan gitu.
Satu buku yang sama, para ulama anjurkan nggak baca berulang-ulang? Saya tanya. Dianjurkan. Anjurkan, Om. Bayangin. Imam apa? Eh, Al-Muzani baca Ar-Risalah. Seingat saya 50 kali. Ar-Risalah. Satu jilid. 50 kali. Ya. Saya pun melakukan itu terhadap matan-matan ya. Matan-matan. Yang bahkan yang sekelas Minhaj itu diulang-ulang. Berusaha diulang-ulang. Kutub Sita diulang-ulang. Gitu ya. Itu penting. Nah, tapi masih kalah lah dibandingkan ulama-ulama dahsyat. Imam Nawawi bilang saya membaca Al-Wasit 500 kali. Pasti nggak banyak. Al-Wasitnya Imam Ghazali, Hujatul Islam. Itu dicetak. Saya ingat, saya ingat saya siapa ya pencetaknya? Darussalam Kairo. Kok saya pernah lihat di Madinah. Ya. Pertama kali itu saya lihat Al-Wasit versi cetak di Madinah. Uh, berapa ya? 8 jilid apa? Gitu. Al-Wasit. Imam Nawawi diriwayatkan ya, beliau pernah mengatakan saya baca Al-Wasit 500 kali. Mind blowing. Nggak usah kitab lah. Quran ada nggak perintah, anjuran membaca Quran berulang-ulang? Ada nggak? Ada nggak perintah atau anjuran membaca Al-Quran berulang-ulang? Tamat, tamat lagi. Tamat, tamat lagi. Tamat, khataman lagi. Khataman lagi. Ada nggak? Hmm. Ada hadis Tirmidzi. Haul amali lala al-hal wa tarhal. Amal yang Allah cintai adalah apa? Nyampe berangkat lagi, nyampe berangkat lagi. Maksudnya apa? Nabi ditanya. Nabi SAW menjawab, ya ini baca Quran sampai khatam terus ulang lagi dari awal. Baca lagi. Maka pas cocok. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra bukan berarti perintah, dan dalam bahasa Arab ada pembahasan balaghah bahwa kalau diulang dua kali maka menunjukkan perintah untuk melakukannya berulang-ulang. Jadi nggak cuma dua kali. Jadi berulang-ulang. Para ulama beri contoh misalnya kata-kata seperti di awal surat Al-Mulk. Gimana awal surat Al-Mulk? Eh, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kata Allah terus apa? Ah, ma tara fi khalqir rahmani min Fi'il basar. tafawut. Farji'il basar hal tara min futur. Tuh, farji perintah. Summa ruji'il basar. Pakai ataf. Berarti masuk pembahasan kita nggak? Mutamatsilain. Masuk nggak tadi yang barusan nih? Masuk ya? Perintahnya irji Masuk. irji. Tumarji'il basara. Berapa kali kata Allah? Tumarji'il basara. Ah, berapa kali? Karratain. Karrotain dua kali. Tapi kata para penafsir, ini bukan 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 Allah SWT cuma dua kali doang. Ini itu bisa dipahami juga, tapi di buku tafsir kita akan jumpai pembahasan balagohnya bahwa dua kali maksudnya berkali-kali. Makanya ada kata-kata di bahasa Arab juga di pelajaran Nahu yang kita akan dapati hananaika dawalaika. Itu hananaika. Itu apakah artinya cuma dua kali? Enggak, ini berkali-kali. Hananaika. Gitu ya, Allah. Oke, lanjut. Jadi intinya kalau dia nggak bisa, kalau dia tidak ada pantang untuk mengulang, ya dia menunjukkan pengulangan. Tapi kalau ada halangan, contoh ada halangan tadi apa contohnya? Apa contohnya? Perintah dengan dua hal yang sama tapi nggak bisa dilakukan berulang kali. Misalnya apa? Uktul Zaidan. Uktul Uktul Zaidan, Zaidan. Uktul Zaidan, ya nggak bisa dua kali. Kalau solid zuhro bisa nggak? Solid zuhro. Bisa. Enggak ya, enggak. Sholat zuhur nggak dikerjakan dua kali. Iya. Sebagai kewajiban, ya, ada apa namanya pembahasan soal mengulang sholat zuhur dua kali. Apakah dua-duanya wajib? Ada isu lagi ya. Ya, umumnya ulama mengatakan salah satunya yang wajib. Anyway, fil aswa ada khilaf fil aswa. Fa in kana mani'un adiyun, kalau ada pantangan, pantangannya yang pantangan adatan seperti tadi ya. Uktul zeda ada mani' berarti. Ada mani'. Wa aradahu atfun, dan dia dibenturkan dengan ataf. Ini perlu fokus dikit. Kita waktu tinggal 8 menit cukup insya Allah. Ini serunya mengkaji ulumul usul ya. Ada waktunya, seru ya. Ada timer mundurnya, nggak apa-apa lah. Jadi kalau nggak mau kelas usul fikih terlalu banyak materi yang dibahas. Dikit-dikit.
Kata Syekhul Islam, fa in kana maniun adi, ada halangan, mani adi. Ya. Wa aradahu atfun, dan dia bertentangan dengan apa? Dengan ataf. Atof. Fal waqf, maka tawakuf. Maka tawakuf. Gitu. Mani adi contohnya tadi uktul zaidan. Ada halangan secara adat nih biasanya nggak bisa, atau nggak bisa kita bunuh orang 2 kali ya. Tapi mungkin nggak sih bunuh orang 2 kali, mungkin nggak? Kan adi secara adat, kebiasaan, secara adatan, bukan aklan ya. Maninya nggak akli, karena secara akal masih masuk akal nggak bunuh orang 2 kali? Masih. Kalau dihidupin Masih lagi bisa sama nggak? Secara akal. Kalau cara adatan nggak bisa. Normal orang mati ya mati. Tapi kalau secara akli bisa nggak? jika Allah menghidupkan kembali Nah betul dihidup bisa. Kan ada hadisnya. Kalau syahid dia minta apa? Hidup lagi. Enggak, hidup lagi. Terus apa kata dia? Ya, semua uktal, semua uktal. Bisa dong. Ya nggak? Bisa. Gitu. Kayak Dajjal ada kan cerita hadisnya ya? Orang dibunuh, dihidupin. Ya nggak? Ada nggak? Ingat nggak? Pernah baca hadis kayak gitu nggak? Pada saat. Nah, gitu. Nanti bisa juga uktul Zaidan itu maninya mani yang sifatnya bukan akli tapi mani apa? Adi. Mani yang adi. Karena kenapa? Karena bisa mungkin secara akal, maka mantep nih. Kita dari sini angkat topi ya kepada para ulama. Masya Allah. Mereka bisa sedetail itu milik katakan. Mani adi. Gitu. Saudara Abi, tenang. Abis ini kita akan bahas ya. Karena nanti Syekhul Islam akan bilang kita. Jadi kalau ada mani adi wa aradahu atfun, tapi ada atf. Saya tanya, atf itu menunjukkan apa atf? Mada yufidul atf? Al atf yufid. Menunjukkan apa atf tuh? mughayyarah Ustaz. Mughayyarah berarti menunjukkan, atau istilah lainnya taksis, ya enggak? Al atf yufidu taksis atau al atf yaqtadil mughayyarah. Berbeda. Uktul Zaidan, kalau uktul Zaidan 2 kali bisa lah difahami takkid mungkin. Tapi kalau uktul Zaidan waktul Zaidan gimana dong? Jangan aja Zaidan deh. Gak enak denger ya. Uktul harbian ya. Uktul harbian. Nah, ini kan enak denger ya. Boleh nggak harbi? Uktul harbian boleh nggak? Bukan boleh, wajib ya. Boleh. Wajib uktul harbian wajib. Tapi harbi loh, hati-hati ya. Harbi, nggak sembarangan, yang harbi saja. Uktul harbian. Nah, ini kita kalau tadi nggak ada atuf, kita bisa pahami sebagai apa? Kan nggak ada atuf. Berarti bisa difahami takkid ya kan gitu bisa. Tapi kalau bisa juga difahami pengulangan kayak tadi. Bisa gitu. Tapi kalau ada atufnya masalahnya nih, uktul harbian, waktul harbian. Gimana? Ini seolah-olah ada pertentangan antara mani adi. Ini nggak bisa diulang. Uktul harbian nggak bisa diulang. Ini atau jangan uktul al harbiyah ya, maaf. Kalau harbian masih bisa diulang ya nggak sih? Bener nggak? Bener nggak kalau uktul harbian masih bisa diulang ya? Itu juga rahasia kenapa ulama nyontohin Zaidan. Uktul al harbiyah untuk enggak. Uktul zakal harbiyah. Uktul waktu apa? Zakal harbiyah. Nah, ini selamat lah nih dari i'tirad. Selamat dari i'tirad. Uktul zakal harbiyah, waktu zakal harbiyah. Orangnya sama yang tunjuk. Ada hikmahnya. Iya. Kita lanjut lagi. Jadi gini tadi. Uktul zakal harbiyah, waktul zakal harbiyah. Nah, gitu ya. Waktul zakal harbiyah, waktul zakal harbiyah. Ada atuf. Atuf yaqtadil mughayyarah. Jadi beda, 2 perintah berbeda. Yang tadi kita ada man. Nah, maka kita gimana? Fal waqf, tawakuf. Maka kita tahu. Gitu ya. Nah, apa nih maksudnya waqf? Nah, gitu ya. Jadi di satu sisi dia takkid, di satu sisi dia apa? Taksis. Mana nih? Tawakuf di situ. Kata Syekhul Islam lihtimali, makanya bisa. Dua-duanya mungkin. Lebih contoh lagi, contoh soli rokaatain pakai apa?
nakiroh. Kemudian yang keduanya apa? Soli ar-rokaatain. Nah, ini juga mani adi karena sholat yang sama nggak diulang dua kali. Soli rokaatain, solir rokaatain. Berarti rokaatain yang kedua, kata-kata ini, rokaatain yang tadi nggak yang pertama? Hah? Gimana? Ya kan gitu ya? Ayo dong. Ya, Contoh, Ustaz. contoh Nah, di Quran gimana, Mbak? Contoh di Quran. Jadi kalau ada nakiro terus diulang lagi ma'rifah, maka ma'rifah ini yang nakiro tadi. Gitu. I saw a man. Terus saya bilang, the man was my friend. I saw a man, the man was my friend. Atau was my father. Saya melihat seorang laki-laki. Lelaki tersebut adalah ayah saya. Nah, itu I saw a man. The man-nya orang yang sama nggak dengan a man? Sama. Dalam bahasa Inggris begitu, nakiro ma'rifah ya gitu gambarnya. Di Al-Quran juga ada. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna Rasulah. rasulah. Kami utus pada Fir'aun seorang rasul nakiro. Fa'aso fir'aunur rasulah fa'aso fir'aunur rasulah. Rasul. Ar-rasul di sini rasul yang pertama apa yang beda lagi? yang pertama Ustadz. Yang pertama itu Nabi Musa misalnya kita bilang gitu ya. Memang nampaknya adalah Nabi Musa itu yang rasul. Nabi Harun nabi. Allah alam. Walaupun mungkin juga Nabi Harun sekaligus rasul juga, tapi lahiriahnya kalau dilihat ayat-ayat Quran, maka yang rasul adalah Nabi Musa. Nabi Harun itu nabi, tidak rasul. Allah alam. Jadi di situ kata Syekhul Islam karena solir rokatain ada pakai wow ya, wasoli ya, ada solir rokatain, wasolir rokatain, ada ataf yaqtadil mughayyaro, berarti dia harus dua hal yang berbeda, perintah sholat. Tapi di sisi lain dia nggak bisa diulang dua kali. Secara adat kebiasaan nggak bisa sholat yang sama diulang dua kali. Maka fal waqf tawakuf. Jadi ada juga pendapat tawakuf. Oh iya nih contoh Abdul Zaidan disebutkan juga oleh Syekhul Islam. Tapi Abdul Zaidan kalau Syekhul Islam bilang mani akli. Hmm. Ya, walam ya dari satu sisi dia mani akli. Tapi masalah tadi kan kita bisa memungkinkan secara akal bahwasanya dia dihidupkan, itu problemnya. Wallahualam ya. Nggak apa-apa kan ya, saya kurang setuju dengan Syekhul Islam di sini ya, walaupun saya harus fair katakan menurut Syekhul Islam yang adi itu soliro kata ini soliro kata ini. Adapun uktul Zaidan atau uktul zakal harbi itu mani akli. Ya, oke lah. Tapi saya kurang setuju karena dia nggak mamnu aklan, karena bisa aja Allah hidupin. Mungkin. Kalau kita bilang oh enggak itu kan jarang terjadi, berarti mani adi kalau gitu. Allah. Oke. Hal wakf, maka tawakuf kita. Kenapa? Karena ada dua ihtimal. Jadi nggak selalu usul fikih nggak selalu ada pendapat clear gitu, nggak selalu ada, kadang-kadang tawakuf. Kadang tawakuf. Cuma yang sering tawakuf itu diberi julukan apa dalam usul fikih? Ulama yang kalau usul fikihnya sering tawakuf, dikit-dikit tawakuf, dikit-dikit tawakuf. Apa julukannya? Ada nggak dalam usul fikih? Sebutin tuh. Ada julukan dalam buku usul fikih. Nah, ulama-ulama yang dikit-dikit tawakuf itu diberi julukan apa julukannya? Ada yang tahu nggak? Al-Waqifiyah, Ustaz. Ya betul, Al-Waqifiyah. Siapa contohnya yang sering tawakuf? Contohnya Al-Qadir Baqilani. Contoh lain Imam Al-Haramain. Al-Qadir Baqilani dan Imam Al-Haramain sering apa? Sering tawakuf. Allah Alam. Oke. Wa illa fasani. Ya. Oh yang ngomong kalau tawakuf dalam usul fiqh juga catatan. Kalau tawakuf dalam usul fiqh itu kita selama belum ada keharusan beramal maka biar aja tawakuf. Tapi kalau udah ada keharusan beramal maka apa yang kita harus lakukan? Harus ngamalin nih. Harus kita berbuat sesuatu. Kan nggak bisa kalau tawakuf. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lakukan memilih salah satunya.
ya entah tarjih dengan kekuatan yang sangat mirip atau kita takhir memilihnya karena kita wajib beramal. Tapi selama belum ada kewajiban beramal, ya tawakuf aja. Jadi umpama solir rokaat ini umpama Allah misal ya, maka berarti gitu. Kalau belum belum kena perintahnya, ini belum ada hadis yang begitu cintanya, ya udah. Tapi seandainya ada, dan kadang usuliyun juga apa berjika-jika ya, berif-if, berfankolah, beraroaita, sering juga, nggak cuma dalam fiqh, usul fiqh juga sama. Yang kadang ada contoh realnya, kadang-kadang nggak cuma teori, tapi itu tetap disebutkan dalam khusus. Jadi catatan buat teman-teman, nggak selalu kasus di usul fiqh ada contohnya, nggak selalu. Ada contoh real Quran hadis gitu maksudnya, atau kias atau ijma, nggak selalu. Bisa jadi contohnya malah bahasa Arab biasa, kan suka gitu ya kadang-kadang gitu. Seperti perkataan Tuhan kepada budaknya. Kenapa? Karena ya usul fiqh itu nggak cuma berguna juga dalam memahami dalil, tapi juga berguna dalam memahami kebahasaan. Ini catatan penting. Saya ulang, saya pertegas. Ini konsep besar. Saya ulang. Usul fiqh tidak hanya berguna dalam memahami fikih, itu udah pernah saya sampaikan, tapi yang benar dia untuk memahami semua dalil syariat. Termasuk tafsir, pakai usul fiqh nggak? Menafsirkan Quran, pakai usul fiqh nggak? Oke, Ustadz. Pakai. Cuma kadang-kadang udah diubah nama jadi istilahnya apa? Usul tafsir. Memahami hadis, pakai usul fiqh nggak? Iya. Pakai. Cuma kadang-kadang udah diubah namanya jadi usul hadis. Gitu ya. Nah, tapi ada guna lain usul fiqh. Nah, saya juga baru ngeh itu tahun wait 2013, ingat saya baru ngeh. Oh iya ya, baru ngeh. Yaitu ketika saya tahu bahwasanya Syekhuna Profesor Asyithri, Syekh Sa'ad Asyithri, hafizahullah, itu dulu profesor dalam ilmu apa? Ilmu apa sih? Tahu nggak? Usul fiqh di Jamiatul Imam, Riyadh. Nggak, ternyata ada satu waktu momen beliau tuh pindah ngajar di kampus sebelah di Jamiat Al-Malik Saud. Al-Malik Saud ini King Saud, dari Al-Imam University ke King Saud University. Masa sama di Riyadh. Kalau kemarin proses usul fiqh ya, ngajar usul fiqh. Sekarang jurusan apa tahu nggak? Sampai sekarang masih di King Saud. Tahu nggak jurusan apa beliau? Ada, ruangannya ada. Saya udah pernah ngunjungin ruangan beliau, cuma nggak ketemu beliau di ruangan itu. Ini ada jauh di ruangan beliau. Tahu nggak jurusan apa? Saya tuh baru sadar pas itu. 2013. Ketika baca di internet, oh iya beliau ternyata baru pindah. Jadi atau dia udah pindah waktu itu, saya agak lupa beliau pindahnya kapan, tahun berapa. Nah, tahu nggak jurusan apa beliau? Jurusan hukum. Jurusan hukum konon. Ya. Dan kata teman-teman ada yang ngasih kabar ke saya belum cek banget, tapi ada yang ngasih kabar. Beliau juga udah dapat profesor juga dalam bidang hukum. Dahsyat sih. Astagfirullah. Mantap. Lepas dari itu intinya, itu saya sadar, oh iya ya. Usul fiqh itu nggak cuma untuk memahami fikih. Oke. Itu clear, itu disampaikan Imam Syafi'i, nggak cuma memahami fikih, tapi memahami semua dalil. Karena usul fiqh artinya kan adilatul fiqh. Dalil-dalil. Jadi memahami Quran, Sunnah, dan seterusnya. Tapi sejak saat itu, 2013 tadi, saya baru sadar bahwa bisa juga untuk memahami apa? Bahasa Arab. Wabil khusus yang terkait dengan hukum. Bahasa Arab hukum. Jadi kalau menafsirkan ya, karena ada ilmu namanya ilmu interpretasi hukum. Kadang-kadang diistilahkan kalau di Indonesia ilmu hermeneutika hukum. Nanti masalah hermeneutika panjang lah. Tapi itu istilah as a term. Kalau hukumnya dari ditulis dalam bahasa Arab, ya memahami ini pakai apa? Pakai aturan apa memahaminya? Pakai aturan apa? Ternyata aturan usul fiqh itu dinyatakan juga oleh Qanuniyun Arab ya. Misalnya ya sebut saja yang eksplisit mengatakan itu ya. Syekh Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili beliau ngajarnya di jurusan hukum justru. Nah, walaupun jurusannya namanya atau studinya itu Syariah wal Qanun apa kok. Tapi pokoknya beliau malah banyak nulis hukum. Beliau mengatakan itu bahwa usul fiqh bisa juga untuk hukum. Gitu. Kemudian Syekh Abu Zahra juga pernah mengatakan. Syekh Abu Khalaf pernah mengatakan. Syekh Abu Khalaf itu hakim. Hakim pengadilan.
Seingat saya pengadilan negeri bahkan kalau di Mesir tuh, pengadilan biasa kan pengadilan syar'i. Wow, ya. Nanti soalan pengadilan syar'i di pengadilan negeri mungkin bisa dibahas di forum terpisah. Apa hukum menjadi hakim di pengadilan negeri? Nanti mungkin bisa dibahas di forum terpisah. Siapa lagi yang mengatakan? Ada beberapa lah, beberapa dari kalangan nggak cuma ulama yang nggak ngerti hukum. Jadi ulama yang ngerti hukum juga bilang begitu. Oke. Makanya sebagian guru saya satu lagi ada Syekh Al-Khudair. Oh ini di Ki Abdul Aziz. Itu beliau tahun lalu rilis buku Usulu Al-Fiqhil Qadai. Beliau terapkan kaidah usul fiqh untuk memahami hukum Arab Saudi. Gitu. Dan saya pernah dengar juga sebagian masyayikh saya ya mengatakan ya bahwa orang yang jago usul fiqhnya ini jago hukum. Apalagi kalau bicara hukum Arab ya tentu khusus karena kan pakai bahasa Arab. Dan itu mengembalikan saya jadi ingat apa yang dikatakan Imam Syatibi di dalam Al-Muwafaqat bahwa syariat kita tuh Arabiyah. Maka semakin tinggi derajat seseorang dalam bahasa Arab, makin tinggi dalam usul fiqh. Jadi beriringan. Nah, karena kata hukum ditulis dalam bahasa Arab ya, kalau kita bicara dunia Arab, maka memahaminya ya pintunya adalah dengan usul fiqh. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ya di sebagian buku-buku di sini itu juga ada yang ternyata menyatakan begitu. Mungkin wallahu a'lam. Nah, jadi kalau seandainya ada kasus begitu dihukum kata-kata gitu ya, misal, nah, kayak cara memahaminya begini. Kalau di bahasa Indonesia agak problematik karena kita bahasa Indonesia, berarti butuh kajian sendiri terkait dengan bahasa Indonesia. Tapi setidaknya kita bisa terbantu kalau kita sendiri ngerti pola pikir bahasa Arab karena bahasa Melayu yang jadi induk bahasa Indonesia itu ada saya pernah baca penelitian tuh sekitar 60% itu dari bahasa Arab, bahasa Melayu ya. Jadi terbantu juga kita. Saya nggak bilang benar-benar plak gitu ya, nggak. Tapi setidaknya membantu banyak. Wa illa maksudnya lam yak wa illam yakun almani'u adiyan. Gitu maksudnya. Ya. Atau wa illam yu'aridhu atfun. Pokoknya ini dua kasus ini nggak terjadi. Nggak, maninya bukan adi dan nggak ada ataf, maka takkid. Yang kedua takkid. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, kenapa nggak takkid? Betul, Ustaz Abi. Takkid. Tapi kapan takkid? Kalau tidak ada ataf. Kalau tidak ada ataf. Bisa tidak ada ataf dan ya kalau tidak ada ataf. Kalau tidak ada ataf. Atau maniknya mani yang tidak adi. Seperti mani syar'i. Belum sebutkan contohnya aktik abdaka. Itu maninya mani syar'i. Karena bisa nggak bebasin budak 2 kali. Budaknya sama ya. Aktik abdak. Syar'i nggak bisa ya. Oh, Allahumma kalau dikatakan nanti dia jadi budak lagi. Mendekatkan lagi. Itu yang kasus. Cuma masalahnya. Kita bicara yang standarnya ya. Anyway itu yang disebutkan Syekhul Islam sebagai mani syar'i. Aktik abdak. Juga yang beliau tadi saya bilang beliau mengatakan mani akli. Uktul zaidan itu juga difahami sebagai takkid. Fasani takkid. Yang nggak ada ataf contohnya iskinimaan. Soli rokatain, soli rokatain. Soli rokatain, soli rokatain. Tanpa alif lam yang keduanya. Juga sama itu difahami takkid. Jadi bukan sebagai pengulangan. Wallahu a'lam. Jadi Anda juga bisa memahami Iqra bismillahirrahmanirrahim, Iqra wa rabbukal akram. Itu apa namanya? Sebagai takkid juga bisa. Itu juga benar. Itu benar malah. Nah, karena tidak ada ataf ya sehingga masuk ke takkid Allah. Udah ya cukup. Subhanakallah dikasih lantas. Baik, mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Insyaallah kita pekan mendatang kita akan bahas nahi. Udah selesai masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum.